warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTuber low cost. Nah, hari ini saya tidak traveling seperti biasanya ke tempat wisata. Sekarang ini adalah edisi khusus, yaitu saya ingin mengunboxing tentang karapan sapi. Namun sebelum ke hal yang lebih dalam lagi tentang karapan sapi, tentang lombanya tentunya, saya ingin membahas tentang bagaimana cara merawat sapi yang dikhususkan untuk karapan sapi tersebut. Nah, kebetulan hari ini, yaitu malam hari, saya berada di Banyu Biru. Nah, Banyu Biru ini adalah salah satu tim yang memiliki nama di Madura khususnya. Karena apa? Karena sapi-sapi di Banyu Biru ini sudah sering menjuarai kompetisi karapan sapi ini. Nah, ownernya atau big bossnya adalah Haji Oyung. Nah, beliaulah yang mendanai semuanya. Nah, sekedar teman-teman ketahui bahwasannya hobi karapan sapi ini bukan hobi murah, hobi yang luar biasa mahal. Dan saya dengar selentingan sih, dari harga sapinya, dari perawatannya luar biasa. Bayangkan kalau tiap satu sapi itu per malamnya sekali dia minum jamu tersebut itu membutuhkan kurang lebih 70 sampai 75 butir telur. Nah, selain itu ada perawatan khusus. Nah, untuk mengulik lebih dalam lagi, nanti saya akan mewawancarai salah satu perawat di tim Banyu Biru ini. Ikuti terus penelusuran kami tentang bagaimana merawat sapi untuk karapan sapi. Oke, yuk. Nah, seperti yang saya janjikan tadi, saya akan mewawancarai, mengulik lebih dalam lagi bagaimana cara merawat sapi yang bukan sapi biasa, yaitu karapan sapi. Nah, di sebelah saya ini ada perawatnya, salah satu perawatnya. Kita tanya-tanya bagaimana cara merawat para pasukan dari Banyu Biru ini, dari Haji Oyung. Ya, Assalamualaikum Mas. Nama siapa nih? Sofi. Nah, ini spesialis bagian perawatan, namanya Mas Sofi. Mas Sofi, kalau boleh tanya-tanya nih, bagaimana cara merawat sapi, yaitu karapan sapi ini sendiri? Mulai dari ramuannya, kemudian treatmentnya seperti apa, tadi pijit atau gimana Mas Sofi? Dipijit ya? Itu tiap malam. Oh, dimandiin maksudnya? Oh, dimandiin pakai air hangat yang dicampur dengan jahe. Gimana? Mandinya aja pakai jahe. Inside this one, there is a ginger juice. Inside we'll put mix with the warm water. Silakan Pak Tobi. Ginger juice. And this one
I don't know, they call that spiritus. Really special treatment. Setelah mandi dengan campuran jahe tadi, itu yang saya tahu kayaknya ada telur gitu atau 2-3 butir cukup buat mereka? Cukup mas. Gak cukup. Terus membutuhkan berapa telur Mas Sofi? 75 satu sapi. 75. Itu tiap malam. Tiap malam. Tiap malam 75 butir telur. Itu yang diperlukan kuningnya atau semuanya Mas Sofi? Semuanya dengan putihnya. Tapi kulitnya enggak kan? Enggak. Kulitnya dibuang tentunya. Saya, kenapa kok merawat sapi kerapan sapi ini kok malam hari? Mungkin Mas Sofi tahu kenapa? Kenapa kok nggak pagi gitu Mas Sofi? Yang pagi juga. Oh pagi. Nah perawatan pagi itu gimana? Sama dengan seperti malam hari? Tidak. Oh beda ya. Gimana kalau pagi hari? Kalau pagi hari itu lari. Oh fisik, lebih cenderung ke fisik ya. Terus kalau malamnya lebih ke pijet ya, treatment ya. Oh. Pagi Mas Sofi. Nah ini pemirsa teman-teman, ini di olahraga kayak gini untuk jalan-jalan tujuannya untuk apa Mas Sofi? Jangan kaku. Oh biar nggak kaku ya, otot-otot biar nggak kaku ya Mas Sofi. Ini dilakukan tiap hari Mas Sofi? Tiap hari ya? Tiap pagi. Terus ini butuh berapa jam Mas Sofi? Biasanya? Nggak butuh setengah jam atau 15 menit atau? 15 menit juga cukup ya. Oh gitu. Terus apakah semua pemilik sapi karapan itu selalu melakukan hal seperti ini atau ada harus ya biar kaku, enggak otot-otot enggak kaku ya? Oh gitu. Oh iya benar-benar tadi malam kalau udah dikasih jamu yang luar biasa itu ya, telurnya sampai 75 butir. Oh paginya harus olahraga ya, secara fisik ya. Terus ini Mas Sofi, habis ini biasanya habis jalan-jalan nih, habis jalan-jalan tuh otot nggak kaku, terus diapain? Cuman ditaruh aja di sini atau gimana? Oh dimandi lagi? Oh gitu.
ternyata itu ada dua perawatan. Perawatan malam itu lebih cenderung kepada jamu. Kemudian kalau pagi itu lebih cenderung kepada fisik biar otot-otot mereka nggak kaku. Keren. Oke, terima kasih Mas Sofi. Bisa dilanjutkan jalan-jalannya bareng siapa ini? Si Ayu Ting Ting ya. Ayu Ting Ting nih. Yang sudah berapa kali dapat mobil? 4 kali dapat mobil, dapat hadiah mobil 4 kali Ayu Ting Ting. Oke, silakan Mas Sofi. Lanjut. Ngomong nih, Mas Sofi udah berapa lama nih gabung dengan tim Banyu Biru yang dari hanya belum sampai 1 tahun. Oh gitu. Tapi udah hafal betul Mas Sofi ya, udah pasti ya. Oh gitu. Oke. Nah ini nih para pasukannya Haji Oyong dari Banyu Biru. Nah informasi dari Pak Haji Oyong, ini sapi sudah sering menjuarai lomba karapan sapi. Ada yang sudah dapat mobil bukan 1 kali, ada yang 2 kali sampai 3 kali dapat mobil nih. Wah luar biasa nih, keren. Nah, oke, terima kasih Mas, siapa namanya Tin? Mas Sofi, terima kasih banyak sudah memberikan informasi banyak kepada kita, pada viewer kita, pada subscribers kita. Ya, semoga informasi ini bermanfaat. Karena apa? Biasanya orang tahunya hanya karapan sapi. Mereka belum tahu di balik kemenangan tersebut ada pengeluaran yang luar biasa. Oke, gitu aja. Terima kasih Mas Sofi atas waktunya. Sukses terus buat Banyu Biru. Semoga terus menang. Kalau bisa jangan sampai dapat ada mobil, helikopter sekalian. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian liputan kami di tim Banyu Biru yang digawangi oleh Haji Oyong. Namun kami masih memiliki episode-episode berikutnya. Tetap pantengin channel kami karena kami akan mengulik tentang karapan sapi. Akan ada beberapa episode. Terima kasih sudah menonton channel kami dan jangan lupa di like, di share dan subscribe-nya. Ya, mohon bantuan dukung terus channel kami supaya kami selalu terus berkreasi untuk menyuguhkan tentang pariwisata, tentang kebudayaan. Itu aja. Salam dari YouTuber Low Cost. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.